Ini kan salah satu upaya supaya si barista meracik kopi itu dan menyajikan untuk kita nikmati. Ini ilustrasi kecil. Begitu juga jodoh. Allah sudah siapkan memang. Allah sudah ciptakan jodoh kita. Tapi kan ketika itu entah di mana. Ketika kita ungkapkan sama Allah, ya Allah, aku ingin jodoh yang seperti ini, maka Allah akan hadirkan dengan caranya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe, like, dan komen ya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Balik lagi bareng Ani dengan Hijrah Station. Mark Hijrah, mari kita hijrah, mendulang berkah, menebar manfaat. Alhamdulillah malam hari ini syahdu banget dengan suasana yang berbeda, indoor lagi, yaitu di studio yang lumayan bagus. Malam hari ini saya ingin memenuhi sebuah permintaan dari beberapa netizen, dari beberapa teman-teman yang ingin membahas tentang gimana cara mendapatkan jodoh atau segera mendapatkan jodoh, tips-tipsnya apa aja. Teman-teman tahu nggak berita yang lagi viral hari ini? Ada seorang suami yang memukul istrinya bertubi-tubi karena ikan asinnya nggak mateng-mateng gitu. Lama banget nungguin ikan asin mateng. Akhirnya kesel lakinya terus dipukulin. Nah, si istrinya ini melapor ke aparat setempat dan viral. Dan ini bisa dipastikan nggak akan terjadi kepada keluarga yang memahami tentang arti sebuah rumah tangga yang hakiki. Dan tentu hal-hal ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua, seperti apa jodoh kita nanti. Dan kali ini khusus untuk jomblo fisabilillah, malam hari ini saya ingin membahas khusus untuk teman-teman yang belum menikah, karena permintaannya adalah tips menjemput jodoh idaman, meniti takdir yang baik. Jadi ada dua hal di sini. Yang pertama menjemput jodoh, yang kedua meniti takdir yang baik. Ada kaitannya erat sekali antara jodoh dengan takdir. Pembahasan yang akan saya sampaikan, yang akan saya paparkan adalah yang pertama mengimani takdir penciptaan manusia, yang kedua memantaskan diri untuk takdir yang baik, yang ketiga menentukan calon jodoh idaman, yang keempat mengkhitbah dan melamar, kemudian yang kelima yang terakhir adalah akan nikah atau menikahi jodoh yang kita pilih itu. Oke, kita akan urai satu persatu. Yang pertama, mengimani takdir penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-11 telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yadra'ukum fi laisa kamitslihi syai' wa huwas samii'ul basir. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar dan melihat. Kemudian teman-teman juga bisa dilihat di ayat yang selanjutnya, surat Ar-Rum ayat yang ke-21. Ayat ini sering kali dibacakan oleh kori-kori ketika di akad nikah. Jadi biasanya akad nikah itu kan ada opening ya, ada pembukaannya, dibuka dengan tilawatul Quran dan sari tilawah. Nah, biasanya salah satu ayat yang dibaca adalah ayat ini, surat Ar-Rum ayat 21. Bunyinya adalah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Nah, jadi dalam Al-Quran aja Allah itu udah menentukan jodoh kita dan sudah menyiapkan, menciptakan jodoh kita masing-masing. Gak cuman manusia, tapi binatang pun ada jodohnya. Supaya apa? Bisa berkembang biak. Bayangkan kalau misalkan kita sebagai laki-laki nggak ada jodohnya, habis punah. Ketika zaman Nabi Adam aja kalau nggak ada Hawa, udah selesai. Nabi Adam hanya menyelesaikan sisa umurnya aja. Setelah itu nggak
nggak ada perkembangbiakan. Tapi Allah ciptakan Hawa, kemudian Allah perkembangbiakan Nabi Adam ini sampai ke anak cucunya dan sampai kita. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, kemudian beliau menyampaikan hadis yang panjang itu. Saya akan bacakan terjemahnya ya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani atau nutfah selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah atau alaqah selama 40 hari juga. Kemudian menjadi segumpal daging atau mudghah selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara, yaitu rizkinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dengan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada beberapa faedah dari hadis ini guys. Yang pertama, pembentukan manusia dalam rahim mulai dari nutfah atau setetes mani, kemudian alaqah segumpal darah, kemudian mudghah segumpal daging masing-masing selama 40 hari. Kemudian Allah benar-benar perhatian pada manusia, karena ada malaikat yang bertugas mengurus manusia ketika berada dalam janin. Ketika berada di dunia, malaikat yang bertugas mengawasi dan mendoakannya. Ketika akan mati, ada juga malaikat yang bertugas mencabut nyawanya. Kita bacain dulu ya guys, sampai selesai faedahnya. Kemudian faedah hadis itu juga manusia mengalami 3 tahapan, yaitu pertama tadi udah dibacain nutfah, yang kedua alaqah, yang ketiga mudghah. Nah, jumlah dari perubahan 3 keadaan itu adalah 120 hari atau sama dengan 4 bulan. Lalu saat usia janin ketika 4 bulan itu, Allah tiupkan ruh pada janin itu. Jadi dari hadis ini bisa kita ambil faedah bahwa janin yang ada di dalam rahim ibu itu ketika sudah masuk umur 4 bulan, maka Allah telah meniupkan di dalam rahimnya atau ke dalam janin itu ruh, artinya sudah ada kehidupan, tidak hanya segumpal darah, segumpal daging, atau setetes mani, apalagi setetes mani, tapi ini sudah menjadi sebuah janin yang hidup, ada ruhnya. Lalu ini yang berkaitan dengan pembahasan kita kali ini ya, rizki, ajal, amal, bahagia, ataukah sengsara dari setiap manusia sudah diketahui, dicatat, dikehendaki, dan ditetapkan oleh Allah. Nah, ini keterangan yang lebih lengkapnya ya. Rizki sudah ditetapkan, bukan berarti manusia tidak perlu bekerja dan berusaha. Manusia diketahui takdirnya oleh Allah, bukan berarti manusia tidak punya pilihan. Sama juga dengan jodoh, sudah ditetapkan, bukan berarti tidak perlu mencari jodoh lalu tunggu jodoh datang dengan sendirinya. Logikanya, kalau akan kena musibah, seseorang akan berusaha menyelamatkan diri. Begitu pula dalam hal seseorang mencuri harta orang lain, tidak boleh ia beralasan dengan takdir. Ini sudah jadi takdir saya, karena orang berakal tidak mungkin beralasan seperti itu. Ia mencuri pasti karena pilihannya. Kemudian faedah selanjutnya guys, manusia tidak mengetahui takdir yang ditetapkan untuknya, sehingga manusia tetap harus ada usaha dan amal. Tidak boleh ia hanya sekedar pasrah pada takdirnya. Ini juga kalau kita kaitkan dengan jodoh, tentu manusia itu tetap harus ada usaha dan amal dalam menjemput jodohnya. Enggak mentang-mentang Allah udah berfirman atau udah menetapkan melalui hadis tadi bahwa jodoh kita udah ditetapkan, udah tenang aja, jodoh nggak akan kemana, tapi diem aja gitu. Nggak ada upaya-upaya ke depannya buat memantaskan diri untuk memilih. Sama aja dengan misalkan seorang barista kafe, misalkan dia menyajikan menu ke kita, mau kopi apa nih, nah di situ ada menu banyak pilihan. Si barista ini nggak tahu kita maunya yang mana, kopi yang mana,
kopi yang jenis apa, racikannya seperti apa, panas atau dingin. Dia nggak tahu kalau kita nggak ngomong, nggak ada usaha untuk menyampaikan, ini loh saya mau yang ini gitu. Itu kan usaha, salah satu usaha minta ke barista, tolong buatkan ini saya suka dengan kopi ini. Ini kan salah satu upaya supaya si barista meracik kopi itu dan menyajikan untuk kita nikmati. Ini ilustrasi kecil. Begitu juga jodoh. Allah sudah siapkan memang. Allah sudah ciptakan jodoh kita. Tapi kan ketika itu entah di mana. Ketika kita ungkapkan sama Allah, ya Allah aku ingin jodoh yang seperti ini, maka Allah akan hadirkan dengan caranya. Jadi kalau kita udah tahu ada jodohnya tapi belum tahu takdirnya dengan siapa, tentu kita harus punya kriteria dong. Seperti apa nanti jodoh kita? Sudah ada minimal di pikiran kita, oh nanti saya nikahnya pengen sama gadis yang seperti ini. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada beberapa bujangan yang nggak tahu kenapa mungkin ada kecenderungan tersendiri, kok saya pengennya nikahnya sama janda. Ya sebenarnya itu hak masing-masing, tapi afdolnya kata Nabi, maka sebaiknya kita menikahi gadis, karena gadis itu belum terkontaminasi pikirannya dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas secara khusus pilih gadis atau janda. Tunggu di konten yang akan datang insya Allah. Jadi jodoh yang bisa kita pilih ini ada 4 kriterianya, dan ini memang sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tunkahul mar'atu li arba' limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadfar bidatid din taribat yadak. Wanita dinikahi karena 4 perkara, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi yang pertama yang disebutkan di sini adalah yang biasa ada kecenderungan dari tiap laki-laki itu adalah keturunannya. Kalau udah bicara keturunan, biasanya yang lain nanti dulu. Kalau udah keturunannya baik, kalau di Indonesia ini mungkin diantaranya ada turunan Ningrat, ada juga turunan kerajaan Majapahit misalkan yang ada raden-radennya itu. Dan itu hak masing-masing dan dibolehkan. Yang kedua, wanita dinikahi karena kecantikannya. Nah, ini kecenderungan hati seorang lelaki, paras. Jadi pandangan pertama itu biasanya di sini, ada di kecantikannya. Ketika melihat sesuatu yang cantik, matanya biasanya nggak berkedip, nggak mau menoleh sedikit pun, terus gitu. Kenapa? Iya, ada pesona gitu. Jadi kalau misalkan nanti setelah rumah tangga istrinya cantik, ya mungkin juga dalam hal ini, setelah nanti ada yang lebih penting, dalam hal ini dia tidak akan bosan memandang wajah istrinya. Walaupun kecantikan bukan satu-satunya hal yang menjamin kebahagiaan atau ketentraman hatinya dalam rumah tangga. Lalu yang selanjutnya adalah agamanya. Oh, tadi yang pertama hartanya ya kelewat. Yang pertama hartanya, yang kedua keturunannya, yang ketiga kecantikannya, yang keempat baru agamanya. Bukan berarti agamanya ini yang nggak penting gitu, yang keempat. Tapi justru nanti perhatiannya akan ada di situ, yang keempat. Karena setelah ada pilihan 4 ini, Rasulullah mengingatkan, pilihlah yang keempat, maka engkau akan beruntung. Kalau memilih wanita karena agamanya ya. Maksudnya memilih wanita karena agamanya itu kayak apa sih? Maksudnya adalah wanita yang taat beragama. Dia tidak suka mengumbar aurat misalkan, atau dia militan banget gitu, sangat menjaga kehormatannya, sangat menjaga izahnya, sangat menjaga kehormatan keluarganya. Kemudian dia taat di dalam melakukan perintah-perintah Allah, tidak mau bertemu apalagi berkhalwat dengan yang ajnabi. Ada mahram, ada ajnabi. Kalau mahram itu adalah orang yang haram dinikahi, artinya keluarga atau kerabat dekat atau saudara, itu mahram. Kalau ajnabi adalah yang boleh dinikahi. Ajnabi itu asing ya, orang yang asing dalam nasab, dalam keluarga. Nah, wanita yang agamanya bagus ini adalah yang seperti itu, yang taat kepada Allah, menjalani semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Itu maksudnya. Apalagi kalau dia misalkan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang lain. Nah, biasanya selain dari 4 hal ini, anak muda milenial ada kecenderungan yang lain. Misalkan, aku suka wanita yang dia suka masak. Aku suka wanita yang bacaan Al-Qur'annya bagus supaya bisa ngajarin anak-anak. Ini bagian dari agamanya. Aku pengen seorang akhwat yang dia mengerti tentang pendidikan. Nah, itu sesuatu yang nilainya plus ketika dikaitkan dengan agama. Karena ini hal penting yang nanti akan dihadapi oleh rumah tangga, yaitu bagaimana mendidik anak. Dan tentu peran seorang ibu ketika itu setelah nanti sudah berumah tangga untuk mendidik anaknya itu akan sangat penting dan menentukan.
Tapi yang paling akan membahagiakan itu yaitu agamanya, yang harus lebih dalam lagi agamanya. Yang paling penting adalah kita harus bisa pastikan dia wanita itu wanita taat atau enggak, mulai dari sholatnya, kemudian ngajinya, bacaan Al-Qur'annya, kalau mau lebih plus lagi hafalan Qur'annya ada berapa juz, bacaannya sudah seperti apa. Kalau mau mengukur dalam dua hal juga bagus, misalkan dalam sholatnya. Sholat itu adalah miniatur kehidupan seorang manusia. Kalau sholatnya baik, maka akan baik juga nanti kesananya dalam kehidupannya. Begitu juga Al-Qur'an, perhatiannya kepada Al-Qur'an itu seperti apa? Apa cuman menghafal aja, atau dia juga memperbaiki tahsinnya, memperbaiki makharijul hurufnya, atau enggak, atau hanya trendy aja. Taruhlah teman-teman semua udah menentukan jodoh, udah ada di benak kriterianya, checklist ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalkan nomor 1 udah checklist, nomor 2 udah masuk, ada nih checklist. Terus seperti itu sampai teman-teman mendapatkan jodoh yang benar-benar diharapkan. Oh, mungkin udah ada ketemu nih di pengajian ini atau di pengajian itu anak si fulan, kemudian cari alamatnya. Nah, tapi tinggal kita bercermin dulu apa kriteria yang dia miliki pantas untuk kita yang seperti ini. Kalau misalkan si gadis tadi hafal 30 juz misalkan, terus kita nggak ada yang dihafal, bahkan bacaan Al-Quran pun belepotan, ya perlu diperbaiki Al-Quran, perlu ada pendekatan, minimal hati ini ada kecenderungan untuk terus memperbaiki Al-Quran. Nah, jadi langkah yang selanjutnya adalah memantaskan diri untuk takdir yang baik itu. Jadi takdir yang baik itu adalah takdir yang telah digariskan oleh Allah dan sesuai dengan apa yang dituntunkan, yang diisyaratkan oleh Nabi. Seperti tadi misalkan, ya udah pilih agamanya gitu. Ini takdir yang baik. Syukur-syukur kalau agamanya bagus, kemudian dia keturunan keluarga terhormat. Syukur-syukur kalau misalkan agamanya udah bagus, dia keturunan orang berada. Nah, tinggal gimana kita memantaskan diri. Karena apa? Karena Allah Ta'ala telah mentakdirkan atau akan menjodohkan. Jadi tadi secara umum ya, Allah itu udah menjodohkan atau udah menyiapkan jodoh untuk kita, untuk setiap jombloan dan jomblowati. Allah sudah ada, udah siapin gitu dalam surat Ar-Rum ayat 21 tadi misalkan. Tapi secara spesifiknya seperti apa? Karena kan masing-masing berpasangan nih jodohnya, A dengan A, B dengan B, atau A dengan B, C dengan D gitu. Kita dengan siapa? Nah, di sini dijelasin di dalam surat An-Nur ayat yang ke-26 ya. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithati wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibati ulaika mubarra'una mimma yaquluna lahum maghfiratun wa rizqun karim. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia atau surga. Jadi jelas ya, memang kita ada jodohnya, tapi kalau misalkan kita merasa baik dan terus akan berusaha sampai hayat di kandung badan, selama hayat di kandung badan sampai kita meninggal untuk berusaha menjadi baik, itu kita akan dipertemukan oleh Allah dengan seseorang yang seperti itu juga. Kita menginginkan seorang wanita yang agamanya baik, keturunannya bagus, kekayaannya melimpah dan cantik jelita, tapi kitanya agamanya bobrok misalkan, ya nggak bakalan dapet juga sih kayaknya. Karena jodoh itu udah ditakdirin sama Allah, yang baik untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk. Ya kalau kita ingin jodohnya baik, tentu harus memantaskan diri, harus terus berusaha untuk menjadi lebih baik seperti kriteria wanita yang kita idamkan. Kalau kita menginginkan istri kita, calon istri kita itu adalah guru untuk anak-anak kita nanti, jadilah kita kepala sekolahnya. Kalau kita menginginkan calon istri kita ini adalah sekretaris yang akan bisa mengelola keuangan keluarga kita, ya kita jadi direkturnya dong, direktur utama atau direktur keuangan. Kalau misalkan kita ingin mendapatkan calon istri kita itu agar dia bisa memasak masakan yang enak, yang sesuai selera kita di dapur, ya kita jadi yang punya restorannya dong, ya kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kita harus punya standar tinggi di atas calon istri kita, terutama dalam hal agama. Sekarang kita flashback dulu, Allah sudah menyiapkan jodoh untuk kita, kemudian kita tahu bahwa jodoh yang baik itu untuk yang baik pula. Kita laki-laki yang baik tentu akan dijodohkan dengan laki-laki yang baik. Kemudian kita sudah menentukan calon pasangan kita seperti apa, hafal Quran, bacaannya bagus, mengerti tentang pendidikan keluarga, pendidikan anak. Kemudian kita sudah memantaskan diri, dan kayaknya sudah mulai klik gitu dengan apa yang kita idam-idamkan itu. Kita udah ketemu nih, takdir baiknya udah ketemu. Terus langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah melamar atau
mengkhitbah. Langkah-langkahnya seperti apa sih mengkhitbah itu? Nah, kita perlu tahu dulu melamar itu apa. Melamar atau khitbah adalah seorang pria meminta wanita dari walinya dengan tujuan menikahinya. Jadi seorang pria datang kepada walinya, entah itu bapaknya, pamannya, atau siapapun yang akan menjadi walinya, kemudian mengungkapkan perasaan ke walinya bahwa dia suka dengan yang tadi kita sebut, mungkin dua tokoh aja ya sebagai ilustrasi. Yang pertama Zainuddin, yang kedua Hayati. Lalu siapa yang didatangi oleh Zainuddin? Maka Zainuddin mendatangi bapaknya Hayati. Kalau nggak ada siapa, nanti kita akan sebut siapa aja pengganti bapak. Nah, intinya gitu ya, kita pahami dulu bahwa melamar itu adalah sebuah ungkapan dari calon mempelai pria kepada calon pinangannya bahwa dia suka. Kemudian khitbah atau melamar memang harus diungkapkan dengan jelas, seperti misalkan saya ingin menikahi putri bapak, atau saya ingin putri bapak menjadi istri saya. Nah, ini kan sesuatu yang jelas. Tadi si Zainuddin ini taruhlah dia sudah demen banget sama Hayati. Nah, ketika sudah demen ini, maka ungkapkan kata-kata yang tadi kepada walinya. Jangan main belakang, jangan main minta WhatsApp aja, atau DM, chatting, inbox dan lain sebagainya. Tapi langsung datang. Laki-laki yang gentle itu adalah laki-laki yang langsung mendatangi walinya untuk mengungkapkan perasaannya bahwa dia menyukai atau dia ingin menikahi si gadis yang dia idamkan. Khitbah atau melamar bertujuan untuk mengetahui persetujuan si wanita dan walinya, karena keridhaan si wanita dan izin walinya adalah rukun pernikahan. Tidak sah pernikahan tanpa dua hal tersebut. Khitbah ini penting, saking pentingnya kalau tanpa ada persetujuan dari calon mempelai atau calon istri atau wanita yang kita khitbah, itu bisa dibilang gak sah dan sulit akan masuk kepada jenjang pernikahan. Atau yang satunya yang lebih penting adalah tidak ada persetujuan dari wali, tidak ada keridhaan, tidak ada izin dari wali, maka nggak bisa dilanjut karena ini adalah bagian dari rukun pernikahan. Nah, setelah Zainuddin mengungkapkan rasanya kepada walinya bahwa dia menyukai Hayati dan ingin menjadikan Hayati sebagai istrinya, maka tentukanlah di situ tanggal pernikahan. Mungkin bisa 2 minggu atau sebulan, jangan terlalu lama karena setan akan masuk untuk mengganggu keduanya supaya tidak menjadi menikah, dan akan masuk bisikan-bisikan untuk berbuat dosa, berkhalwat misalkan, chattingan tengah malam. Ukti sudah tahajud, ukti sudah tilawah, ukti lagi apa, ukti udah makan belum, ukti pada belum nikah. Nah, ini hal-hal yang harus dihindari. Maka dari itu setelah khitbah dan sudah ada kesepakatan, maka tentukan hari baik. Hari baik itu adalah hari dimana ketika kita bisa mengundang orang-orang terdekat kita, dan mereka ketika itu memang sedang berada di rumah. Jangan sampai kita mengundang di hari kerja. Ini ada baiknya juga, walaupun nggak harus, tapi alangkah baiknya kita mengundang di hari baik. Kemudian kita juga bisa mempersiapkan segalanya, biaya pernikahan misalkan, atau jadwal pencatatan KUA bisa hadir di situ. Pokoknya banyak hal yang harus diselesaikan dalam pernikahan. Nah, baru setelah itu kita menikah. Taruhlah ini udah selesai, si Zainuddin sudah menentukan kesanggupannya untuk menikahi Hayati di tanggal sekian. Apa sih nikah itu? Akad nikah adalah akad yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang dengannya dihalalkan baginya untuk melakukan hubungan seksual dan untuk membentuk keluarga yang soleh dan membangun masyarakat yang bersih. Jadi tidak hanya untuk menghalalkan hubungan badan aja, tapi tujuannya juga untuk membangun keluarga yang soleh. Lebih dari itu, untuk membangun masyarakat yang bersih dari fahish, bersih dari perzinaan, bersih dari sesuatu yang akan menjerumuskan kepada dosa-dosa besar. Nah, inilah definisi pernikahan. Lalu yang selanjutnya adalah syarat pernikahan. Syarat atau rukun pernikahan ini ada 5. Yang pertama, saling suka di antara kedua calon mempelai. Jadi tidak hanya cukup ada kedua mempelai aja, tapi ada kecenderungan di antara keduanya. Makanya ketika khitbah atau sebelum khitbah ada yang namanya sunnah nador. Nador ini adalah sebuah sunnah yang dilakukan sebelum masuk kepada pernikahan. Nador ini adalah seorang laki-laki yang ingin menikahi calonnya, melihat wajahnya. Supaya apa? Supaya ada ketertarikan, supaya ada kecenderungan hatinya, supaya terbayang dalam mimpinya, supaya ada ketertarikan dalam hatinya. Intinya itu. Nah, sehingga kalau nggak ada ketertarikan setelah nador ini, si laki-laki berhak melanjutkan atau dia berhak mundur setelah nador. Kalau misalkan sudah dipaksain sholat istikharah, kemudian dipaksain dia untuk ada kecenderungan kepada si wanita itu tapi nggak ada, dia ungkapkan dengan baik. Ungkapkan dengan baik kalau mungkin dia tidak bisa melanjutkan.
Nah, taruhlah si Zainuddin ini sudah nazar dengan Hayati dan Zainuddin ingin melakukan pernikahan atau ke jenjang pernikahan. Nah, ini syarat yang pertama. Dua-duanya saling klik, saling menyukai. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah ada izin dari wali. Seperti tadi yang diungkapkan, siapa aja wali itu? Wali adalah orang yang paling dekat dengan calon mempelai wanita, dan orang yang paling berhak untuk menikahkan adalah ayahnya, lalu kakeknya, dan seterusnya ke atas. Boleh juga anaknya dan cucunya, kemudian saudara seayah seibu, kemudian saudara seayah, kemudian paman. Nah, ini adalah wali. Kalau misalkan ayah nggak ada, nanti bisa kakek nggak ada terus ke atas atau ke bawah misalkan. Nah, itu wali ya. Wali yang bisa menikahkan nanti siapa aja di antara mereka yang masih ada dan yang masih utama, itulah yang kita datangi untuk meminta restu, untuk meminta anak-anaknya untuk kita nikahi. Kita sampaikan, kita ungkapkan ke dia, kepadanya, bahwa kita menyukai anaknya saat khitbah tadi. Nah, kemudian syarat pernikahan yang selanjutnya adalah ada saksi yang memenuhi 9 syarat. Yang pertama berakal, baligh, minimal 2 orang, laki-laki, merdeka, harus adil, beragama Islam, dan bisa melihat, kemudian bisa mendengar. Jadi itu ya, saksi itu harus memenuhi 9 syarat, dan yang paling utama adalah 2 orang. Yang adil itu adalah yang taat beragama maksudnya, yang taat beragama, yang tidak melakukan dosa besar, yang tidak fasik, pokoknya dia terkenal dengan seorang yang taat kepada Allah, taat dengan perintah-perintah Allah dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang di masyarakat. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah mahar. Mahar atau diistilahkan dengan mas kawin adalah hak seorang wanita yang harus dibayar oleh laki-laki yang akan menikahinya. Mahar merupakan milik seorang istri dan tidak boleh seorang pun mengambilnya, baik ayah maupun yang lainnya, kecuali dengan keridhoannya. Mahar itu untuk laki-laki adalah sesuatu yang paling berharga buat dirinya, atau sesuatu yang besar yang dia mampu. Jadi makin besar mahar yang diberikan, maka si laki-laki itu makin baik, menjadi laki-laki yang baik. Tapi bagi perempuan, mahar itu adalah mahar yang ringan untuk laki-laki. Jadi masing-masing kasih kesempatan di dalam Islam untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kebaikan si laki-laki adalah untuk berusaha memenuhi mahar yang terbaik. Kasih Fortuner misalkan, atau dikasih rumah mewah misalkan, ya sah-sah aja kalau dia memang punya dan rumahnya banyak. Kayak Atta Halilintar misalkan, kalau dia ngasih mahar cuma seperangkat alat sholat, ya bangetan si Atta. Tapi kalau misalkan dia kasih sebongkah permata berlian, nah itu baru cakep. Atau misalkan mahar Atta ini adalah akun YouTube-nya sebagai mahar pernikahan dia dengan siapa gitu, dengan calon yang dia nikahi. Wah, itu baru keren. Tapi untuk perempuan, dia tidak akan memberatkan untuk laki-laki yang akan menikahinya. Walaupun haknya perempuan itu meminta mahar yang dia inginkan, tapi ketika memberatkan si laki-laki, maka si laki-laki boleh mundur, boleh tidak melanjutkan pernikahannya. Terus boleh nggak memberi mahal dengan sendal jepit? Beberapa waktu lalu viral seorang laki-laki memberikan mahar sandal jepit kepada pinangannya atau kepada calon istrinya, dan istrinya juga bahagia terlihat memang seperti itu. Iya, jawabannya adalah boleh aja kalau misalkan pernikahan yang dibangun itu tidak bergantung kepada mahar. Artinya tidak ditentukan oleh nilai mahar, tapi ditentukan oleh nilai saling ridho, saling ikhlas, dan nilai maslahat yang lain. Misalkan mencari keberkahan pernikahan karena memudahkan untuk laki-lakinya dan tidak memaksakan, ya boleh aja. Karena Rasulullah SAW dulu juga mengisyaratkan kepada seorang sahabat, nikahilah wanita yang ingin kamu nikahi walaupun dengan cincin dari besi. Tentu sandal yang diberikan sebagai mahar itu lebih bermanfaat dari cincin yang terbuat dari besi. Selanjutnya, yang terakhir adalah ijab qabul. Setelah semuanya sudah siap, yang 4 itu, maka tinggal pengucapan atau ijab qabul. Ijab qabul dalam akad nikah boleh dilakukan dengan bahasa, kata-kata, atau perbuatan apa saja yang oleh masyarakat umum dianggap sudah menyatakan terjadinya pernikahan. Para ulama fikih juga berpendapat atau sependapat bahwa dalam qabul boleh menggunakan kata-kata dalam bahasa apapun. Tidak terikat satu bahasa atau dengan kata-kata khusus, asalkan dapat dimengerti dan menunjukkan rasa ridho dan setuju. Meski demikian, sebagian ada yang berpendapat bahwa ijab qabul sebaiknya atau lebih afdol bila diucapkan dalam bahasa Arab bagi yang dapat dan mengerti bahasa Arab. Nah, jadi ijab qabul itu boleh aja
dengan bahasa apapun, dengan bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahkan bahasa isyarat pun boleh dilakukan kalau misalkan itu bisa dipahami bahwa itu adalah sebuah ijab atau pernyataan ijab kabul telah dilakukan. Ya, kalau misalkan ada teman-teman yang maaf tunarungu misalkan tidak bisa ngomong, tentu dia akan ijab kabulnya dengan cara lain, tidak seperti kita. Jadi ijab kabul itu adalah proses penyerahan atau pengucapan dari seorang wali si wanita kepada mempelai pria. Jadi taruhlah kalau yang mau nikah itu antara si Zainuddin dengan Hayati, maka yang menikahkan adalah ayahnya Hayati dengan Zainuddin. Jadi ayahnya si Hayati ini mengucapkan lafal seperti ini: ankahtuka wa zawajtuka makhtubataka binti Hayati alal mahri, apa gitu maharnya disebutkan halan, aku nikahkan engkau dan aku kawinkan engkau dengan pinanganmu putriku bernama Hayati dengan mahar disebutkan di situ dibayar tunai. Lalu baru diterima oleh si Zainuddin ini dengan lafal qabiltu nikahaha wa tazwijaha alal mahril madkur, saya terima nikah dan kawinnya dengan mahar yang telah disebutkan. Jadi simple banget guys, gak harus ribet ya. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat pernikahan, teknis pernikahan yang kita tahu disebutkan secara lengkap, saya terima nikah dan kawinnya Hayati binti apa dengan mahar disebutkan kembali bla 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 sampai berulang-ulang. Kenapa? Karena ya memang ribet, tapi itu sah juga, nggak ada masalah kalau misalkan memang yang biasa dipakai oleh masyarakat setempat. Jadi tradisinya seperti itu, ijab kabulnya ya udah kita ikutin, nggak ada masalah. Nah itu dia ijab kabul. Yang pengen ijab kabul lagi ya monggo. Tapi ini saya khususkan sekali lagi untuk para jombloan dan jomblowati yang ingin menuju kepada pernikahan. Itu ya guys, satu rangkaian materi atau konten ini semoga bermanfaat. Saya simpulkan sebelum saya tutup bahwa Allah itu sudah mentakdirkan jodoh masing-masing, tapi kita harus menentukan sendiri seperti apa jodoh kita, baikkah, burukkah, dan semua orang pasti menginginkan jodohnya itu adalah jodoh yang baik, jodoh yang sesuai dengan kriteria yang memang di dalam agama ini telah disebutkan. Karena yang baik itu Allah peruntukkan untuk yang baik juga, tinggal bagaimana kita memantaskan diri. Setelah kita mendapatkan jodoh, lalu kita pantaskan diri kita dengan jodoh yang akan kita lamar, yang akan kita pinang. Kemudian masuk kepada proses lamaran, kita lamar si jodoh kita melalui walinya. Kita langsung datangi walinya, lalu kita ungkapkan rasa yang pernah ada rasa yang ada di dalam hati ini bahwa kita ingin memiliki dia dan kita ingin menikahinya. Atau kita ungkapkanlah bahwa kita atau si laki-laki itu ingin menikahi dan menjadikan si calonnya itu menjadi istrinya yang sah. Lalu setelah melamar baru masuk kepada pernikahan. Nah tadi ada 5 syarat atau 5 rukun yang harus dipenuhi dari pernikahan. Itu yang pertama, keduanya saling menyukai, saling mencintai, dan mempunyai visi misi yang sama. Yang kedua ada walinya. Yang ketiga ada 2 saksi. Yang keempat ada maharnya. Yang kelima ada ijab kabul yang diungkapkan pada saat akad nikah. Jadi gitu guys, saya tutup dengan doa semoga Allah segera mempertemukan teman-teman yang belum mendapatkan jodoh dengan jodoh idamannya dan menjadi bagian takdir yang baik. Dan mohon maaf kalau ada salah kata, jangan lupa like dan subscribe channel ini kalau dirasa manfaat ya. Oke, saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.